dan sharing ke teman-teman inilah cara penanganan ikan-ikan yang kurang sehat. Dan nah, satu tip lagi supaya kita tahu bahwa ikan ini sudah benar-benar sehat dan sebentar lagi kita akan balik-balikin kolam. Itulah teman-teman tips dalam kita merawat ikan koi yang sakit dan masa recovery. Jadi tadi saya ulang dari awal, yang pertama selamat siang semuanya. Nah, hari ini saya kepengen edukasi lanjutan dari yang kita pernah buat video sebelumnya yang karantina ikan yang nggak fit dan beberapa sakit crash bakteri. Yang di kolam kaca itu. Yang di kolam kaca. Nah, hari ini masuk hari ketiga dan progresnya sudah sangat membaik sekali. Puji Tuhan, dari semua ikan yang nggak fit, sakit, sempat ada gurat merah, yang jago-jago gurat hitam itu, sampai sekarang prosentasenya kematiannya 0. Nah, makanya kan yang saya bilang bahwa sebetulnya ikan koi kalau sakit, nggak fit dan segala macam itu wajar, tapi kadang yang menyebabkan tingkat kematiannya itu besar adalah sebetulnya penanganannya atau langkah-langkahnya. Berarti ada yang salah lah, itu yang bisa mengakibatkan ikan itu nggak selamat. Ya kayak sama orang lah, kita kalau sakit kemudian penanganannya nggak tepat, ya sakitnya nggak sembuh-sembuh, bahkan makin parah. Ada juga bahkan beberapa yang istilahnya apa, mal praktek atau apa yang salah penanganan sampai menyebabkan kematian, kan seperti itu. Contoh simpelnya seperti itu. Nah, yang pertama yang saya ingatkan, karena vet karantina kaca ini ada di ruangan terbuka, meskipun sudah ada tutupnya atap seperti itu, tapi ini adalah terbuka hitungannya, makanya suhunya pun juga suhunya nggak stabil. Ini panas banget nih, sampai kita keringetan seperti ini. Nanti malam jam 12 ke atas subuh drop dingin. Subuh jam 3, jam 4 subuh dingin banget. Saya pernah bangun, pegang airnya itu nyes banget, padahal nggak dikasih chiller loh. Nah, makanya kita perlu tutup seperti ini atasnya. Nah, saya ingatkan pokoknya teman-teman, mau yang ikannya sehat, ikannya fit, ikan baru, ikan sakit, kalau di karantina terbuka seperti ini, ya harus ditutup plastik. Setidaknya tutup plastik. Lebih bagus lagi ditambah heater. Heater itu fungsinya bukan untuk memanaskan aja, tapi menstabilkan suhu atau parameter suhu di air. Nah, sedikit juga edukasi apa yang namanya sealer. Sealer itu adalah alat untuk mendinginkan suhu air. Nah, terkadang kalau penghobis-penghobis yang baru itu seringkali, Pak Ade, saya mau bikin kolam dengan sealer. Saya tanya, Pak, tujuannya pasang sealer seperti apa? Katanya kalau airnya dingin, ikan koinya makin bagus, makin top, bla 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 segala macam. Salah. Sekali lagi, faktor ikan koi top dan lain-lain bukan hanya sealernya, tapi kembali lagi bahan ikannya itu paling penting. Ikan kita beli di pasar, di sealer atau dikasih mesin sealer pendingin yang sebagus apapun, ya tetap seperti itu. Nah, yang paling benar adalah sealer, betul, untuk membuat suhu di air itu, misalkan kita mau membuat di suhu 25, 26, 27. Itu tengah-tengah, panas enggak, dingin enggak tuh. Nah, memang untuk ikan koi yang bagus itu skin quality-nya di suhu itu tuh bagus. Tapi fungsi sealer yang paling penting salah satunya itu membuat suhu air di kolam kita itu stabil. Berarti nggak naik, nggak turun, mau hujan, mau panas, suhunya stabil. Makanya seringkali saya biasanya kalau ada customer nanya, saya edukasi sekalian, Pak, sealer itu bukan membuat ikan koi warnanya makin top, makin shining, skinnya makin bagus. Itu kalau seperti itu namanya bahan ikannya tetap nomor satu. Tapi sealer itu yang paling penting menjaga salah satu parameter di air, yaitu suhu air. Sehingga suhu airnya itu bisa stabil terhadap perubahan cuaca, swing suhu, ruangan terbuka, outdoor maupun semi terbuka seperti ini, dengan menggunakan sealer lebih stabil seperti itu. Nah, sekarang kita masuk penanganan selanjutnya. Nih, kamu lihat nih. Waktu itu saya tunjukin cagoynya, kalau di video sebelumnya itu kan lukanya memar-memar hitam tuh. Coba kamu shoot agak dekat sini, Bang. Tuh, sudah mulai hilang. Bersih kan? Nah, kalau yang sudah kelihatan kayak daging terkelupas itu parasitnya udah parah tuh. Tapi ini sudah mulai membaik karena hitamnya sudah kebuka menjadi luka. Nah, parasitnya sudah mulai mati atau tidak berkembang lagi. Makanya kan waktu di video sebelumnya saya masukin ada akrivalvin, saya masukin juga ada aerosil
Aerosol, yang fungsinya untuk menekan atau membunuh bakteri yang negatif dan parasit. Nah, yang gurat-gurat merah 90% sudah hilang. Tuh, lihat. Bener kok. Tadinya kan platinum ogon yang kecil, tancosan K-nya, terus kemudian karasinya yang gede, tadinya juga gurat merah tuh kamu shoot ke sini ya. Gitu. Biar teman-teman bisa mengerti ciri-ciri kalau ikan sudah mulai sehat. Tuh. Ya, sudah bersih semua. Ada beberapa sedikit-sedikit yang masih memar hitam, tapi intinya dari 3 hari kemarin progresnya sangat membaik sekali. Nah, yang kedua kalau kamu lihat airnya ini juga lebih bening dari yang kemarin. Benar, kemarin ya tuh kan? kelihatan berlendir, agak keruh, buihnya banyak. Ini buihnya juga ini meskipun atasnya nggak kita shoot nih, kamu shoot yang bagian atasnya tuh, buihnya kan sudah mulai berkurang. Nggak seperti kemarin yang kita waktu semprotin alkohol itu karena buihnya banyak banget. Nah, ciri-ciri satu lagi adalah ikan sudah mulai aktif cari makan. Tuh lihat. Sudah nyebar. Lihat pegang tangan gini orang itu langsung ngumpul. Makanya saya senangnya vet ada kacanya itu untuk kita mantau dan kita ngelihat progresnya penyembuhan ikan atau karantina atau perawatan ikan ini jelas banget ya kita nonton TV. Oke, tapi gini kok mau tanya kok. Ini kan kode penyembuhannya di vet kaca. Betul. Nah, itu tuh bisa menimbulkan ikan koi stres nggak sih kok kan? Nah, dalam posisinya kan ikan lagi sakit tuh. Iya, sebetulnya sekali lagi kalau kacanya mungkin kaca akuarium full, dia tingkat stresnya memang lebih tinggi. Karena dia mantulnya dari berbagai sisi, kacanya kan karena 4 sisi. Kalau ini kan kacanya cuma 1 sisi. Oke. Nah, tuh dia kagetnya dari depan sini doang. Yang penting jangan sering lewat-lewat di sini. Makanya kalau tempat karantina itu ada pagernya saya tutup, orang nggak bisa lewat-lewat masuk di sini. Oke, berarti cuma ini, pas mantaunya pas kita butuh untuk penanganan atau ganti air. Tadi pagi udah diganti air sama Mas Oyin sedikit, udah dikasih air baru dan sekarang hasilnya membaik. Nah, satu tip lagi supaya kita tahu bahwa ikan ini sudah benar-benar sehat dan sebentar lagi kita akan balik-balikin ke kolam, saya tes makan. Tapi ini jangan ditiru kalau Anda tempat karantinanya kapasitas filter dan medianya tidak mumpuni. Apalagi cuma pakai aerator. Nah, itu jangan. Karena misalkan kalau Anda kasih air karantina itu dengan makanan tanpa ada sistem filtrasi dan ada sistem sirkulasi, airnya cepat jenuh, amoniaknya cepat naik. Gitu. Kecuali Anda mau nyerokin kotorannya dan ganti air secara rutin. Intinya kalau nggak ada sistem filter dan filtrasinya lebih hati-hati lah, lebih intens. Nah, pakan ini saya biasanya pakai pakan JPD yang Medicap. Jadi itu adalah makanan pasca ikan yang untuk sakit. Oh, beda. ada sendiri Medicap. Nanti kita tampilin gambarnya. Nah, dan ingat kita ngasih makannya bukan mau ngegrut. Oke. Ingat ya, kita hanya tes respon makan. Oke. Kalau respon makannya semangat cepluk-cepluk, nanti kita lihat sama-sama ya. Kalau respon makannya semangat cepluk-cepluk banget, wah ini udah mulai saatnya kita balikin ke kolam. Jangan terus, wih habis, kasih lagi, habis. Ini bukan ngegrut. Ini hanya ngetes ya. Yuk kita masukkan ya sedikit ya. Norman nanti lihat dari bawah aja. Oke, coba lihat. Tuh. Kita lihat satu-satu mana yang sudah respon makan. Tuh. Oke. Masih ada yang di bawah belum naik. Jago-jagonya. Tuh, ini yang naik-naik ke atas yang makannya udah responnya bagus-bagus gitu. Kalau tinggal pemulihan luka yang bekas parasit itu di kolam nggak apa-apa. Gitu. Ya, wah, karena kan parasitnya udah steril dulu. Iya. Nah, ini contoh nih. Ini dari tadi saya perhatikan nggak mau naik tuh. Ini belum fit. Tuh, masih lemes. Pergerakannya kelihatan kan? Tuh, dia naik sih, cuman mau makan akhirnya. Tapi kan masih kelihatan belum terlalu seaktif yang lain, segesit yang lain. Nah, rata-rata sudah mau semua, tinggal cago yang paling kurus ini aja yang masih belum. Tapi udah mulai respon makan juga. Tamasabanya ini juga masih belum. Tuh, ada platinum 1 masih mojok di dekat aerator. Nah, jadi kita tuh sebetulnya dari kasat mata kalau kita memperhatikan itu kita tahu ikan ini sehat atau beda kok. Betul. Udah sering lihat gitu. Nah, cukup udah, jangan kasih makan lagi. Loh, Pak habis, Pak kasih lagi. Oh, mau dikasih sekilo aja juga habis. Tapi kan ingat kita ini bukan ngegrut. Ini hanya tes respon makan. Tadi saya apalin tuh yang mau respon naik makan, paling nanti 2-3 harian lagi saya balikin ke kolam. Yang masih loyo, yang masih memar-memar hitamnya dan gurat merahnya agak lumayan seperti Tamasaba ini, tetap stay lagi di sini dulu. Ya, jadi itulah teman-teman tips dalam kita merawat ikan koi yang sakit dan masa recovery. Jadi tadi saya ulang dari awal, yang pertama pastikan tutup atas fatnya itu ditutup dengan plastik.
atau ditambahkan dengan heater supaya suhu airnya itu stabil. Stabil. Atau menghindari yang namanya swing suhu. Itu poin yang pertama. Yang poin kedua, perhatikan airnya kalau buihnya, busanya sudah mulai berkurang, kualitas airnya sudah mulai bening seperti ini, artinya ikan-ikan koi kita pun sudah lebih sehat. Nah, yang ketiga adalah respon makan. Kalau kita tes makan, langsung respon naik, yang sudah sehat-sehat langsung naik ke atas makan, itu merupakan salah satu ciri-ciri ikannya juga sudah mulai membaik. Nah, seperti itu, semoga melalui video yang kedua ini, utamanya saya pengen edukasi dan sharing ke teman-teman, inilah cara penanganan ikan-ikan yang kurang sehat dan kurang sakit di Blaze Koi. Mau dilakukan di vet kaca seperti ini, mau di vet normal, mau di terpal, mau di akuarium, itu silahkan gitu. Cuman kalau saya biasanya kalau nggak vet kaca ini ya pakai vet yang biasa, yang fiber yang 1 meter sampai 1,5 meter, atau di bak karantina seperti itu. Nah, terima kasih sekali, semoga tadi sharing dan video edukasinya bisa bermanfaat. Mungkin barangkali teman-teman yang ingin menambah koleksi ikan koi langsung bisa hubungin kontak di bawah ini. Pemesanan Mbak Fiber juga langsung di kontak bawah ini. Untuk pembuatan kolam koi, taman, kolam renang dan yang lain-lain juga kita sudah ready juga. Ya, terima kasih sekali lagi yang sudah menyimak. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.